Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen mata kuliah Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 111911059 dari kelas MA 19A3 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Nah, jadi yang pertama ada definisi gaya kepemimpinan atau pengertian dari gaya kepemimpinan itu sendiri. Jadi, gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan, agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang ditawarkan oleh para pakar leadership, mulai dari yang klasik sampai kepada yang modern. Jadi yang pertama ada gaya kepemimpinan kontinum. Jadi gaya ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Tanenbaum dan Warren Smith. Menurut kedua ahli ini, ada dua bidang pengaruh yang ekstrim, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan bidang pengaruh bawahan. Pada bidang pertama, pemimpin lebih menggunakan otoritasnya, sedangkan pada bidang kedua, lebih menekankan gaya demokratis. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya managerial grid. Jadi Robert R. Black dan Jan S. Moten mengidentifikasi gaya-gaya kepemimpinan yang ditetapkan di dalam manajemen yang disebut dengan gaya managerial grid. Sesungguhnya, gaya managerial grid lebih menekankan kepada pendekatan dua aspek, yaitu aspek produksi di satu pihak dan orang-orang di lain pihak. Black dan Moten menghendaki bagaimana perhatian pemimpin terhadap produksi dan bawahannya. Nah, jadi dalam managerial grid ini, ada 4 gaya yang ekstrim dan 1 gaya yang berada di tengah-tengah gaya ekstrim tersebut. Nah, yang pertama, ada manajer yang sedikit sekali memikirkan produksi yang harus dicapai, sedangkan juga sedikit perhatian terhadap orang-orang di dalam organisasinya. Jadi dalam grid ini, manajer hanya berfungsi sebagai perantara menyampaikan informasi dari atasan kepada bawahannya. Jadi hanya sebagai pemimpin perantara. Nah, kemudian yang kedua, ada juga manajer yang mempunyai perhatian yang tinggi terhadap produksi yang akan dicapai, juga terhadap orang-orang yang bekerja dengannya. Manajer seperti ini dapat dikatakan sebagai manajer tim yang real atau the real team manager, karena ia mampu menyatukan antara kebutuhan-kebutuhan produksi dan kebutuhan orang-orang secara individu. Kemudian selanjutnya, ada juga manajer yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang dalam organisasi, tetapi perhatian terhadap produksi adalah rendah. Nah, manajer seperti ini disebut sebagai pemimpin klub. Gaya seperti ini lebih mengutamakan bagaimana menyenangkan hati bawahannya agar bawahannya dapat bekerja rileks, santai, bersahabat, tetapi tidak ada seorang pun yang berusaha untuk mencapai produktivitas. Nah, selanjutnya yang keempat, ada manajer. Nah, selanjutnya ada autocratic task manager, yaitu manajer yang menggunakan gaya kepemimpinan yang otoritas, karena manajer seperti ini lebih menekankan produksi yang harus dicapai organisasinya, baik melalui efisiensi atau efektivitas pelaksanaan kerja, tetapi tidak mempunyai atau sedikit mempunyai perhatian terhadap bawahannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang di tengah-tengah ini adalah grid atau manajer yang memiliki perhatian yang medium, baik terhadap produksi yang akan dicapai maupun terhadap orang-orang. Nah, grid ini berusaha menyeimbangkan produksi yang akan dicapai dengan perhatian terhadap orang-orang. Nah, dalam arti tidak terlalu menyolok. Manajer seperti ini tidak terlalu menciptakan target produksi yang akan dicapai, tetapi juga tidak mempunyai perhatian yang tidak terlalu menyolok pada orang-orang yang ada di organisasinya. Nah, kemudian selanjutnya ada dimensi gaya model Redin. Nah, William J. Redin, seorang profesor dan konsultan dari Kanada, mengatakan 3 dimensi gaya kepemimpinan dan efektivitas dalam modalnya. Selain itu, dia juga menekankan pada 2 hal yang mendasar, yaitu hubungan pemimpin
dengan tugas dan hubungan kerja. Nah, jadi menurut Radin ini ada 7 gaya pemimpin. Yang pertama adalah eksekutif. Gaya ini mempunyai perhatian yang banyak terhadap tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Manajer seperti ini berfungsi sebagai motivator yang baik dan mau menetapkan produktivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, ada pencinta pengembangan. Pada gaya ini lebih mempunyai perhatian yang penuh terhadap hubungan kerja, sedangkan perhatian terhadap tugas-tugas pekerjaan adalah minim. Kemudian yang ketiga ada otokratis yang baik. Gaya kepemimpinan ini menekankan perhatian yang maksimum terhadap pekerjaan dan perhatian terhadap hubungan kerja yang minimum sekali, tetapi tidak berusaha agar menjaga perasaan bawahannya. Kemudian yang keempat ada pencinta kompromi. Gaya kompromi ini menitik beratkan perhatian kepada tugas dan hubungan kerja berdasarkan situasi yang kompromi. Kemudian yang kelima ada misioneri atau manajer seperti ini menilai keharmonisan sebagai suatu tujuan, dalam arti memberikan perhatian yang besar dan maksimum pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi sedikit perhatian terhadap tugas dan perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang keenam ada autokrat. Pemimpin tipe ini memberikan perhatian yang banyak terhadap tugas dan sedikit perhatian terhadap hubungan kerja dengan perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir ada lari dari tugas atau deserter. Jadi deserter itu lari dari tugas. Manajer seperti ini memiliki gaya kepemimpinan seperti ini, sama sekali tidak memberikan perhatian baik kepada tugas maupun hubungan kerja. Nah, kemudian selanjutnya ada dialektika gaya kepemimpinan. Nah, jadi dalam dialektika gaya kepemimpinan itu yang pertama ada gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Gaya kepemimpinan demokratis diwujudkan dengan dominasi perilaku sebagai pelindung atau penyelamat, dan perilaku yang cenderung memajukan dan mengembangkan organisasi. Di samping itu, mewujudkan juga melalui perilaku pimpinan sebagai pelaksana atau eksekutif. Nah, dengan didominasi oleh ketiga perilaku kepemimpinan tersebut, berarti gaya ini diwarnai dengan usaha mewujudkan dan mengembangkan hubungan manusiawi atau human relationship yang efektif berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin memandang dan menetapkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki perbedaan dengan berbagai aspeknya, sama seperti dirinya. Jadi bagian dari prinsip pemimpin yang dimaksud adalah kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikir, pendapat, minat atau perhatian, kreativitas, inisiatif, dan lain-lain yang berbeda antara satu dengan yang lain, selalu dihargai dan selalu secara wajar. Berdasarkan prinsip tersebut ini, dalam gaya kepemimpinan ini selalu terlihat usaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Proses kepemimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan yang luas bagi anggota kelompok atau organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Kepemimpinan dengan gaya demokratis dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Dengan demikian, dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan, justru sebaliknya, semua merasa terdorong mensukseskan sebagai tanggung jawab bersama. Setiap anggota kelompok atau organisasi merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri atau beberapa orang tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Kemudian selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua yang dikenal oleh manusia. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang, yang di antara mereka tetap ada satu orang yang paling berkuasa, yaitu pemimpin. Nah, pemimpin ini bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai, yang disebut dengan bawahan atau anak buah. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin.
Pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintah. Kemudian selanjutnya ada gaya kepemimpinan bebas dan gaya kepemimpinan pelengkap. Gaya kepemimpinan ini cenderung didominasi oleh pelaku kepemimpinan kompromi dan pelaku kepemimpinan pembelot. Jadi dalam prosesnya ternyata sebenarnya tidak dilaksanakan kepemimpinan dalam arti sebagai rangkaian kegiatan menggerakkan dan memotivasi anggota atau kelompok organisasi dengan cara apapun juga. Jadi yang pertama ini ada pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Jadi kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepemimpinan masing-masing, baik secara perseorangan maupun berupa kelompok-kelompok kecil. Nah, terus yang kedua ada pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat yang dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berkompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukannya. Kesempatan itu diberikan baik sebelum maupun sesudah anggota yang bersangkutan menetapkan keputusan atau melaksanakan suatu kemudian ada kepemimpinan dijalankan tanpa berbuat sesuatu. Karena untuk bertanya atau tidak tentang sesuatu rencana, keputusan, atau kegiatan tergantung sepenuhnya pada orang-orang yang dipimpin. Dalam keadaan seperti itu, setiap terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka pemimpin selalu berlepas tangan karena merasa tidak ikut serta menetapkan menjadi keputusan atau kegiatan dilaksanakan kelompok atau organisasinya. Pemimpin melepaskan diri tanggung jawab dengan menuding bahwa yang salah adalah anggota kelompok atau organisasinya yang menetapkan atau melaksanakan keputusan dan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, bukan dirinya yang harus dan perlu diminta pertanggungjawaban telah berbuat kekeliruan atau kesalahan. Oleh karena itu, gaya atau perilaku kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan bebas ini antara lain, yang pertama ada kepemimpinan agitator. Tipe kepemimpinan ini diwarnai dengan kegiatan pemimpin dalam bentuk tekanan adu domba, memperuncing perselisihan, menimbulkan dan membesar perpecahan atau pertentangan dan lain-lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Agitasi yang dilakukan terhadap orang luar atau organisasi lain adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasinya dan bahkan untuk kepentingan pimpinan sendiri. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan simbol. Tipe kepemimpinan ini menempatkan seorang pemimpin sekedar hanya sebagai simbol atau lambang tanpa menjalankan kegiatan kepemimpinannya yang sebenarnya. Nah, di samping gaya kepemimpinan demokratis, autokrasi maupun bebas, maka pada kenyataannya sulit untuk dibantah bila dikatakan terdapat beberapa gaya atau perilaku kepemimpinan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu tipe kepemimpinan tersebut. Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya terdapat 5 gaya atau perilaku kepemimpinan seperti itu. Nah, kelima gaya atau perilaku kepemimpinannya itu adalah yang pertama gaya atau perilaku kepemimpinan ahli, yang kedua gaya atau perilaku kepemimpinan karismatik, yang ketiga gaya atau perilaku kepemimpinan paternalistik, yang keempat gaya atau perilaku kepemimpinan pengayom, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, di sini juga ada mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kepemimpinan. Jadi ada 3 mitos yang berkembang nih. Yang pertama ada the birthright. Nah, yang kedua ada the for all season, yang ketiga ada the intensity. Nah, yang pertama dulu the birthright. Itu adalah mitos yang berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dihasilkan. Mitos ini berbahaya bagi perkembangan regenerasi pemimpin karena yang dipandang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang memang dari sananya dilahirkan sebagai pemimpin, sehingga yang bukan dilahirkan sebagai pemimpin tidak memiliki kesempatan menjadi pemimpin. Nah, kemudian yang kedua ada the for all season. Jadi mitos ini berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Pada situasi kenyataannya, keberhasilan seorang pemimpin pada satu situasi dan kondisi tertentu belum tentu sama dengan situasi dan kondisi lainnya. Nah, terus yang terakhir ada mitos the intensity, berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak
karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Nah, tapi pada kenyataannya, kekerasan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja hanya pada awal-awal saja. Produktivitas seterusnya tidak bisa dijamin. Kekerasan pada kenyataannya justru dapat menumbuhkan keterpaksaan yang akan dapat menurunkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada karakter yang harus ada atau melekat pada diri seorang pemimpin. Pertama, ada mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik daripada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik yang lebih dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, ada aktif, artinya memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kelima, walaupun tidak harus nih, sebaiknya pemimpin itu memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Meskipun demikian, variasi atribut-atribut personal tersebut bisa berbeda-beda antara situasi organisasi dan satu dengan organisasi lainnya. Organisasi dengan situasi dan karakter tertentu menurut pemimpin yang memiliki variasi atribut tertentu pula. Nah, jadi kesimpulannya adalah sekarang kita mengerti bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling bagus dan paling efektif dalam memimpin sebuah organisasi. Yang terpenting adalah pemimpin mampu memiliki lebih dari satu gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, maupun situasi yang sedang dihadapi, sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan lebih baik hingga mencapai suatu tujuan bersama yang lebih tepat. Nah, mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila banyak salah-salah kata, kekurangan, maupun percakapan yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.